Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa kepada ketua kelas. Boleh dipimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Siap hari ini untuk belajar? Siap, Bu. Ya. Nah, sebelumnya boleh dilihat laci masing-masing ada sampah, diberi waktu 3 menit untuk membuang sampahnya. Bu, ya. Nah, kan enak terlihat rapi. Oke, kemudian Ibu akan melanjutkan untuk mengecek kehadiran. Ibu akan mulai dari Adenda Ferensania. Hadir, Bu. Yeti Lestari. Hadir, Bu. Oke, Adi Nugraha. Apa, Bu? Ada suratnya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, Adi Nugraha, Ibu Alfa. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pada pertemuan kali ini ada yang tahu materi apa yang kita bahas? Enzim dan metabolisme. Oke, benar sekali. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu mengenai enzim dan metabolisme. Kalian semua makan nasi kan? Makan, Bu. Ya. Apa sih yang kalian rasakan ketika lama-kelamaan mengunyah nasi? Ada yang tahu? Manis, Bu, rasanya. Iya, benar sekali. Rasa yang manis ketika lama-kelamaan kita makan nasi. Nah, apa sih yang terjadi dalam mulut? Ada apa di dalam mulut kita sehingga ketika kita mengunyah nasi lama-kelamaan menjadi manis? Nah, ternyata ada sesuatu yang mengubah nasi tersebut menjadi manis. Nah, sesuatu tersebut adalah enzim. Nah, enzim ini di mulut akan mengubah zat pati pada nasi, diubahnya menjadi zat yang zat sederhana, zat gula sederhana atau polisakarida. Maka dari itu, ketika kita makan nasi, lama-kelamaan akan menjadi manis. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan memaparkan tujuan-tujuannya. Pada pertemuan kali ini kita akan mengetahui apa itu enzim, struktur atau komponen-komponen enzim dan sifat-sifat dari enzim. Di sini ada yang tahu apa itu enzim? Saya, Bu. Yeti, apa itu enzim, Yeti? Enzim itu adalah protein yang mengkatalisis reaksi dan berpengaruh terhadap kecepatan reaksi, namun tidak ikut bereaksi. Nah, benar sekali. Enzim merupakan senyawa protein yang mengkatalis suatu reaksi atau reaksi metabolisme. Nah, enzim ini juga memiliki fungsi sebagai biokatalisator. Ada yang tahu mengapa enzim berfungsi sebagai biokatalisator? Tahu. Oke, nggak ada yang tahu kenapa enzim itu disebut sebagai biokatalisator? Nggak ada ya. Jadi enzim ini salah satu fungsinya sebagai biokatalisator karena enzim dapat mengubah kecepatan reaksi tetapi tidak mengubah hasil akhir atau keseimbangan dari reaksi tersebut. Oke, di sini Ibu telah menyiapkan PPT. Oke, di sini ada pengertian dari enzim. Dari PPT ini kita bisa lihat, anak-anak tolong disimak ya. Nah, di sini enzim merupakan biokatalisator, yaitu senyawa yang membantu mempermudah dan merupakan zat yang dapat mempercepat reaksi yang terjadi di dalam makhluk hidup. Nah, tanpa adanya enzim, reaksi kimia dalam tubuh akan berjalan lambat. Nah, kemudian enzim ini tersusun atas senyawa protein dan non-protein. Oke, pada slide selanjutnya kan kita masuk pada struktur enzim atau komponen-komponen dari enzim. Nah, enzim ini terdiri dari apoenzim dan koenzim. Nah, apoenzim ini merupakan bagian enzim aktif dan tersusun atas protein. Nah, memiliki sifat yang labil terhadap faktor lingkungan seperti suhu dan pH. Kemudian
ada holoenzim. Nah, holoenzim ini tersusun atas protein dan non-protein. Oke, holoenzim ini merupakan enzim lengkap yang tersusun dari protein dan non-protein. Nah, di sini kemudian pada non-protein atau kofaktor itu ada gugus prostetik dan enzim. Nah, gugus prostetik ini merupakan gugus non-protein yang berupa unsur logam besi, mangan, magnesium, dan natrium. Sedangkan koenzim merupakan kofaktor yang berupa bahan organik bukan protein seperti contohnya seperti vitamin B. Nah, pada gugus prostetik ini memiliki sifat terikat kuat pada protein, sedangkan koenzim memiliki sifat tidak terikat begitu kuat atau begitu erat pada protein. Oke, selanjutnya kita akan membahas yaitu mengenai sifat-sifat dari enzim. Nah, sifat-sifat dari enzim yaitu yang pertama ada enzim merupakan atau enzim adalah protein. Yang kedua sifatnya yaitu ada enzim ini bekerja secara spesifik atau khusus. Yang ketiga ada apa lagi? Enzim berfungsi sebagai katalis atau biokatalisator. Yang berfungsi sebagai biokatalisator yaitu mengubah kecepatan reaksi tetapi tidak mengubah hasil akhir atau keseimbangan reaksi. Nah, kemudian enzim ini diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Kemudian ada enzim bekerja secara bolak-balik. Oke, setelah kita telah melihat pemaparan materi dari PPT yang sudah Ibu buat, di sini Ibu akan memberikan lembar kerja siswa atau LKS. Nah, kalian nantinya akan mengerjakan lembar kerja siswa ini secara berkelompok untuk mengerjakan dan diskusi mengenai LKS ini. Oke, nanti Ibu akan setiap kelompok akan terbagi menjadi 4 sampai 5 orang dan kalian boleh memilih kelompoknya masing-masing. Untuk cara pengerjaannya kalian boleh melihat buku maupun internet ataupun sumber-sumber yang relevan. Baik, oke, boleh perwakilan kelompok maju untuk mengambil lembar kerjanya. Apakah semua kelompok sudah selesai dengan diskusinya? Sudah ada, Bu. Oke, karena semua kelompok sudah selesai melakukan diskusi dan mengerjakan LKS. Nah, di sini Ibu minta salah satu perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, di sini Ibu akan mulai dari kelompok 1. Ayo, kelompok 1 maju. Tindakan Sania sebagai perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan mengenai hasil kerja kelompoknya. Ini saya Adinda Sania, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit diskusi dari kelompok kami. Yang soal pertama itu kan ada analisis komponen-komponen penyusun enzim berdasarkan gambar berikut. Nah, itu kan di sini ada kofaktor, ada kataliksaid, ada koenzim, ada apoenzim dan holoenzim. Itu dari kelompok kami setelah berdiskusi menemukan jawaban. Yang pertama komponen enzim, apoenzim dan holoenzim. Apoenzim merupakan bagian enzim aktif tersusun protein dan berubah atau labil terhadap faktor lingkungan, misalnya pH dan suhu. Holoenzim merupakan enzim lengkap yang tersusun atas apoenzim dan kofaktor gugus prostetik, gugus non-protein yang berupa unsur logam besi, mangan, magnesium, dan natrium. Kemudian ada tempat katalik, yaitu bagian tertentu dari enzim yang dapat mengikat substrat secara spesifik dan kemudian mengolahnya. Dan kofaktor juga dapat berupa bahan organik bukan protein seperti vitamin B yang koenzim. Dan yang kedua itu soalnya mengapa
gula rasanya hambar dikunyah lama-lama kerasa bisa manis? Itu jawabannya jika makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi dan roti dikunyah untuk beberapa waktu, maka akan timbul rasa manis. Rasa manis ini timbul karena karbohidrat yang awalnya berbentuk zat pati kompleks atau disebut polisakarida dipecah oleh enzim menjadi gula yang lebih sederhana atau disebut monosakrida. Nah, polisakrida itu tidak terlalu manis, namun monosakarida seperti terasa manis di lidah kita. Enzim ini berasal dari kelompok enzim karbohidrase. Apa sih yang dimaksud karbohidrase? Karbohidrase adalah enzim-enzim yang mengkatalisis karbohidrat untuk memecah senyawa karbohidrat rumit seperti maltosa, laktosa, dan sakkarosa. Pemecahan menjadi gula sederhana atau monosakarida sangat penting karena tubuh manusia hanya bisa menyerap gula yang sangat sederhana saja. Nah, di sini soal nomor 3 itu ada sifat-sifat enzim dan deskripsinya. Yang pertama itu ada deskripsi, yaitu apabila dipanaskan akan menggumpal. Ini merupakan deskripsi dari sifat enzim, yaitu protein. Ya, seperti protein. Yang kedua itu sifat-sifat enzimnya bekerja secara spesifik. Deskripsinya itu hanya bekerja pada substrat tertentu. Dan yang ketiga, deskripsinya itu mempercepat terjadinya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Dan ini merupakan deskripsi dari sifat enzim, yaitu sebagai katalis. Yang keempat itu sifat-sifat enzimnya dapat digunakan berulang kali. Nah, deskripsinya itu enzim tidak ikut bereaksi walaupun digunakan berulang kali selama enzim tersebut tidak rusak, tidak perlu diganti. Dan yang kelima itu deskripsinya enzim tidak ikut bereaksi sehingga dapat bekerja berulang kali. Ini merupakan deskripsi dari sifat enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada salah dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil presentasi atau hasil kerja dari kelompok 1. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, yaitu dari kelompok 2. Ya, dari kelompok 2. Apa yang ingin ditanyakan oleh Saudari Yeti kepada Adinda Feransania dari kelompok 1? Tadi kan ngejelasin tentang sifat-sifat enzim itu diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Itu deskripsinya, enzim tidak ikut bereaksi sehingga dapat bekerja berulang kali. Nah, saya masih kurang paham tentang penjelasannya. Maksudnya itu gimana ya? Oke, tadi Saudari Yeti bertanya kepada kelompok 1 mengenai dari deskripsi sifat enzim salah satunya diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Deskripsinya yaitu enzim tidak ikut bereaksi sehingga dapat bekerja berulang kali. Dan Yeti masih belum paham. Coba Saudari Adinda sebagai perwakilan kelompok 1 menjelaskan maksudnya itu seperti apa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Terima kasih atas pertanyaannya. Karena fungsinya sebagai katalisator inilah, maka enzim tidak diperlukan dalam jumlah yang banyak karena satu molekul enzim saja bisa bekerja berkali-kali selama enzim tersebut tidak mengalami kerusakan. Bagaimana kelompok 2? Apakah paham? Baik, terima kasih. Adinda boleh kembali lagi ke kelompoknya. Oke, setelah semua kelompok sudah maju mempresentasikan hasil diskusinya dan hasil kerja dari lembar kerja siswa, Ibu akan mengulas kembali jawaban-jawaban yang telah Ibu rangkum dari semua kelompok yang sudah maju. Nah, di sini yang pertama soalnya yaitu ada menganalisis komponen-komponen penyusun enzim dari gambar yang tertera. Di sini ada kofaktor, ada katalisis, ada koenzim, dan apoenzim. Nah, jawabannya yaitu komponen enzim ini tersusun dari apoenzim dan holoenzim. Nah, holoenzim ini merupakan bagian enzim aktif yang tersusun dari protein.
dan mudah berubah atau labil terhadap faktor lingkungan seperti apa? pH dan suhu. Nah, kemudian ada holoenzim. Nah, holoenzim ini merupakan enzim lengkap yang tersusun atas apoenzim dan kofaktor. Oke, nah kemudian ada gugus prostetik. Nah, gugus prostetik ini merupakan gugus non protein yang berupa logam besi, mangan, magnesium dan natrium. Kemudian ada apa lagi? Ada katalisaid atau tempat katalik. Nah, ini merupakan bagian tertentu dari enzim yang dapat mengikat substrat secara spesifik dan kemudian mengolahnya. Lalu ada koenzim. Nah, koenzim ini apa? Koenzim ini merupakan kofaktor yang dapat berubah bahan organik tetapi bukan Protein, Nah, contohnya seperti vitamin B. Oke, kemudian soal yang kedua ada mengapa nasi yang semula hambar setelah dikunyah lama-kelamaan berasa manis. Nah, alasannya yaitu jika makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi dan roti ketika kita kunyah untuk waktu yang lama akan timbul rasa yang manis. Nah, rasa manis ini timbul karena karbohidrat yang awalnya berbentuk zat mati kompleks atau polisakarida dipecah oleh enzim menjadi gula yang lebih sederhana atau monosakarida. Nah, polisakarida ini tidak terlalu manis, namun monosakarida seperti terasa manis di lidah kita. Nah, enzim ini berasal dari kelompok enzim karbohidrase. Nah, karbohidrase ini merupakan enzim-enzim yang mengkatalis karbohidrat untuk memecah senyawa karbohidrat rumit. Nah, contohnya seperti Maltosa, laktosa, dan sakarosa. Nah, kemudian pemecahan menjadi gula sederhana atau monosakarida ini tentunya sangat penting pada tubuh manusia. Karena tubuh manusia ini hanya bisa menyerap gula yang sederhana. Oke, yang ketiga yaitu di sini ada bagan yang kosong. Kita akan menganalisis 6 sifat-sifat dari enzim. Yang pertama yaitu ada sifat enzim seperti protein dan deskripsinya yaitu apabila dipanaskan akan menggumpal. Yang kedua ada sifat enzim bekerja secara spesifik yaitu hanya bekerja pada substrat tertentu. Lalu ada sifatnya sebagai Katalis, yaitu mempercepat terjadinya reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Yang keempat ada enzim dapat digunakan Berulang kali. yaitu enzim tidak ikut bereaksi walaupun digunakan berulang kali selama enzim tersebut tidak rusak sehingga tidak perlu diganti. Yang kelima yaitu enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Nah, enzim tidak ikut bereaksi sehingga dapat bekerja berulang kali. Lalu yang keenam ada enzim ini bersifat dapat bekerja bolak-balik atau dua arah atau reversibel, yaitu enzim dapat menguraikan suatu senyawa dan juga dapat menyusun senyawa itu kembali. Oke. Nah, setelah kita tadi sudah melihat gambar-gambar yang sudah Ibu berikan, kemudian kita telah mengerjakan lembar kerja. Nah, poin-poin atau kesimpulan yang kita bisa ambil yaitu yang pertama ada apa sih komponen-komponen dari enzim, ada apa aja? Ada apoenzim. Nah, dan apoenzim itu tersusun atas protein. Terus yang holoenzim itu tersusun dari protein dan non protein atau disebut kofaktor. Dan kofaktor itu masih ada tersusun dari prostetik dan koenzim. Nah, kemudian ada lagi sifat-sifat enzim. Ada apa aja sifat-sifat enzim ya? Sifat-sifat enzim itu yang pertama, enzim adalah protein. Seperti protein. Ya, seperti protein. Yang kedua itu enzim bekerja secara spesifik atau khusus. Ya. Yang ketiga, enzim berfungsi sebagai katalis atau disebut biokatalisator, yaitu mengubah kecepatan reaksi, tidak mengubah hasil akhir atau keseimbangan reaksi. Yang keempat, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit.
Dan yang terakhir ini enzim dapat bekerja secara bolak-balik. Oke, itulah penjelasan dari materi struktur enzim, ada sifat-sifat enzim dan pengertian dari enzim. Oke, kemudian LKS-nya boleh dikumpul, mau Ibu nilai? Ibu. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, enzim. Apa itu enzim? Enzim merupakan biokatalisator, yaitu senyawa yang dapat membantu mempermudah dan merupakan zat yang dapat mempercepat reaksi yang terjadi di dalam sel makhluk hidup. Nah, enzim ini tersusun dari senyawa protein dan non-protein. Nah, kemudian struktur enzim itu ada terdiri dari apoenzim dan holoenzim. Nah, apoenzim ini tersusun dari protein, sedangkan holoenzim tersusun dari protein dan non-protein atau kofaktor. Nah, kemudian di kofaktor, nah itu terdiri dari gugus prostetik dan koenzim. Nah, gugus prostetik ini memiliki sifat yaitu terikat kuat pada protein, sedangkan koenzim itu tidak terikat begitu kuat pada protein. Kemudian mengenai sifat-sifat enzim, yaitu yang pertama, enzim itu sebagai protein atau seperti protein. Yang kedua, enzim bersifat sebagai katalis atau biokatalisator. Kemudian enzim memiliki sifat yaitu bekerja secara spesifik atau khusus. Lalu ada enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Dan yang terakhir yaitu ada enzim dapat bekerja secara bolak-balik atau reversibel. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang ditanyakan atau masih belum mengerti tentang materi hari ini? Alhamdulillah Bu, sudah paham. Oke, alhamdulillah sudah paham. Nah, sebelumnya boleh diberesin mejanya, kita mau pulang. Ibu. Sudah Bu. Nah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kepada ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal alamin. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.